Ibu, hari ini adalah hari bersejarah dalam lingkup wilayah Manokwari untuk Kalvari Pentakosta Misi Indonesia. Saya percaya bahwa perjalanan yang cukup panjang untuk Kalvari Pentakosta Misi Indonesia, dan hari ini tanggal 17 Januari merupakan hari sejarah untuk jemaat Al-Sadai. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tadi Ketua BKG di dalam doa sudah katakan bahwa kami punya moto, kami punya visi untuk memperluas gereja-gereja, membangun sebanyak mungkin gereja di Manokwari, supaya nama Manokwari adalah kota Injil itu terbukti, ya. Dan itu dalam doa tadi saya ikuti bahwa beliau mengatakan bahwa hari ini Kalvari Pentakosta Misi Indonesia bisa membuka sayapnya lagi untuk mengembangkan pekerjaan pelayanan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selamat datang untuk Bapak Ibu jemaat perintisan dalam jemaat Al-Sadai, dan Bapak Ibu dari jemaat Al-Gibor dan juga jemaat Getsemani dan juga House of Glory dan juga LG. Jadi kami rencana ada 2 pos PI lagi untuk wilayah Mansi. Jadi saya percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, gitu. Jadi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan bukan saja hamba Tuhan, tapi saudara dan saya yang sudah mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti adalah hamba Tuhan. Sehingga tadi pagi sudah katakan bahwa cepat memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bukan saja pendetanya yang harus memenangkan jiwa bagi Tuhan, tetapi semua jemaat Tuhan. Satu jiwa saja, jangan copot. Tahu? Jangan copot. Jiwanya jangan copot, tetapi harus ambil dari mangga yang lain. Kalau kita ini mangganya mangga harum madu, jangan ambil lagi harum madunya untuk cangkok di harum madu. Amin. Tapi ambil mangga yang lain yang asam itu, supaya campur di harum yang manis, mungkin agak sedikit manis. Ngerti maksud saya? Jadi jangan kita, kalau bahasa sekarang kan bilang jangan pergi buang umpan di kolam gitu. Nah, Bapak Ibu, sehingga dari sini saya punya satu cerita. Dulu setelah saya selesai sekolah tamat SMA, saya tidak punya impian untuk masuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi saya punya tekad, ya, saya punya komitmen waktu ketika masuk SMA, saya mau menggantikan bapak saya jadi guru, gitu. Tidak almarhum bapak saya itu guru, jadi saya ingin jadi guru untuk mendidik anak-anak. Tetapi ketika selesai, ada sesuatu yang aneh, ya. Saya percaya bahwa aneh itu datang dari Tuhan, gitu. Bahwa Tuhan mengantar saya kepada sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Saudara, waktu saya sekolah, jangankan berdoa Bapa Kami, gitu. Berdoa apa ya? Pendek saja, makan saja tidak tahu berdoa. Saya juga tidak mampu berdiri di depan, saudara. Hanya membawa map Pancasila untuk kasih buat pemimpin untuk dia baca, itu pun saya tidak sekolah hari Senin. Saking takut dan groginya saya tidak terlalu mahir berdiri di depan teman-teman untuk menunjukkan siapa saya, gitu. Jadi saya orang pemalu dan orang rumah, gitu. Tetapi Tuhan bawa saya untuk menunjukkan
sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, itu yang Tuhan mau saya kerjakan. Dan seketika saya terjun di dalam pelayanan, di dalam sekolah, saudara, saya punya satu komitmen. Dan hari ini saya akan membahas itu. Saya punya satu komitmen, punya satu tekad yang bulat. Sehingga ketika saya turun dalam pelayanan di Kalimantan Timur Barat, saudara, saya ceritain supaya saya connect dengan komitmen ini. Saya turun di Kalimantan Barat, sampai di pedalaman, saudara, minta maaf, saya punya istri, tapi cewek-cewek di sana cantik dan putih-putih. Betul, saudara. Saya tidak tidur. Kami tidur bersebelahan. Kalau saya tidak punya komitmen untuk menjadi seorang hamba Tuhan, pasti saya sudah menikah di Kalimantan. Tidak ada bantal yang memisahkan kami, gitu. Tetapi saya punya satu komitmen dan tekad. Saya datang ke tempat ini untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, bukan untuk mencari jodoh. Komitmen itu yang membuat saya sampai selesai 2009 wisuda. Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu, dan komitmen itu terus bawa saya sampai ke Manokwari, dan hari ini kita buka lagi pos PI baru. Nah, hari ini kita akan membahas, saudara, dari cerita saya mau memberikan satu judul buat saudara dan saya. Komitmen adalah dasar dari keberhasilan di dalam melayani Tuhan. Komitmen adalah fondasi, adalah dasar dari keberhasilan sebuah pelayanan. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pelayanan pos PI, kalau tidak ada komitmen, maka pastinya pos PI El Shaddai tidak akan jalan, dan tidak hari ini kita tidak akan buka. Saya berjalan bersama dengan Mami Pariri, dan saya sudah dengar banyak cerita tentang Papi dan Mami punya satu tekad. Komitmen itu juga berbicara masalah tekad. Punya satu komitmen untuk membuka satu pos PI. Dari 2000 berapa? 2018 ya. 2018 rencana mau buka, belum jadi-jadi. 2019 belum jadi-jadi. 2020 belum jadi-jadi. Hari ini 2021, karena rencana Tuhan dan waktu Tuhan itu ada di sini. Sehingga firman Tuhan bilang, banyaklah rancangan yang kita buat, tapi keputusan Tuhan itu yang terlaksana. Saya punya banyak rancangan, tapi kalau tidak sesuai dengan keputusan Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan membahas dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62. Ini berbicara tentang hal mengikuti Tuhan. Tapi kita baca semua, kita akan fokus beberapa bagian. 57 saya akan membaca, 58 Bapak Ibu Saudari, hamba-hamba Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." 3. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." 3. Amin.
Firman Tuhan jelas. Bapak Ibu, komitmen adalah dasar dari sebuah keberhasilan dalam mengikuti Tuhan. Saya coba membahas tentang komitmen. Komitmen dapat diartikan dengan sebuah tekad yang kuat kepada sesuatu. Sebuah tekad yang kuat, sebuah tekad yang bulat kepada sesuatu yang akan membawanya kepada keberhasilan. Saudara, ketika saya mengimpikan sesuatu, mau mendapatkan sesuatu, misalnya saja ini sebuah barang yang berharga, saya ingin untuk memiliki ini. Tetapi kalau tidak ada komitmen dalam pekerjaan untuk mendapatkan ini karena nilainya mahal, saya tidak akan pernah mendapatkan hal ini. Tapi kalau komitmen itu timbul dari hati saya dan saya memiliki satu tekad yang bulat, pasti saya mendapatkan ini, maka saya akan bekerja dengan keras untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi impian ini. Untuk mendapatkan satu tujuan, untuk mendapatkan satu keberhasilan, saudara harus melandasi itu dengan tekad yang kuat. Untuk keberhasilan dari sebuah pelayanan, saudara juga harus membutuhkan tekad yang kuat, komitmen yang kuat. Kalau saudara tidak punya komitmen, tidak akan berhasil dalam pelayanan. Saya punya banyak teman, kami masuk dalam teologi itu ada sekitar 50 orang. Tetapi dengan berjalannya waktu, yang kami wisuda cuma 29. Entah kemana yang sisa. Saudara, untuk mendapatkan satu keberhasilan, saudara harus membutuhkan tekad yang kuat. Saudara, komitmen sangat dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan. Misalnya dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dan juga di dalam pelayanan. Saudara, orang yang bekerja dengan komitmen, dengan sendirinya akan bersungguh-sungguh melakukan apa yang terjadi, yang menjadi tanggung jawabnya. Saudara, saya percaya di sini dikatakan ini, orang yang punya komitmen itu dengan sendirinya akan bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jikalau Tuhan percayakan sebuah pekerjaan, saya percaya di sini ada Pak Polisi di sini ya, ada Pak Polisi. Kalau negara memberikan satu kemenangan buat dia menjadi aparat negara, kalau dia tidak sungguh-sungguh, tidak berkomitmen untuk melakukan tugasnya, maka dia akan dipecat. Betul ya? Kalau dia tidak punya komitmen, malas saya pergi, saya malas pergi tugas atau dinas, maka saya percaya waktunya dia akan dipecat atau dikeluarkan. Nah, saudaraku yang diberkati, itu masalahnya di dalam pekerjaan. Untuk mendapatkan keberhasilan, naik pangkat, saudara harus bekerja dengan keras. Dalam sebuah perusahaan pun demikian, saudara. Untuk disukai orang, pemimpinmu, saudara harus bekerja dengan rajin untuk mendapatkan keberhasilan itu di dalam perusahaan itu. Dan pemimpinmu akan menyukai engkau. Dalam sebuah pernikahan pun demikian. Ketika kita duduk berdiri di depan, Bapak Pendeta bilang, silakan kalian berdua berjanji. Kalau di dalam janji itu salah satunya tidak komitmen di dalam janji itu, maka keluarga itu pun akan hancur. Demikian pula di dalam pelayanan, di dalam mengikuti Tuhan, di dalam pelayanan pos PI. Kalau saudara tidak kuat, saudara tidak berkomitmen untuk terus berjalan di dalam organisasi ini dan berjalan di dalam pos PI ini, maka saya tidak tahu. Kalau saudara tidak punya komitmen, entah kemana pos PI ini akan berjalan.
Saya kenapa bilang begini? Ada begitu banyak gereja yang sedang membuka pos-pos PI, tetapi mereka tidak punya komitmen, maka pos PI itu akan tutup. Sudah banyak terjadi. Dan hamba Tuhan yang ada di situ, jikalau tidak punya tekad yang kuat untuk melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, hanya 1-2 bulan dia ada di pos PI itu, tidak bertahan kelaparan, tidak bertahan godaan, lepo juga, posko itu tutup juga. Makanya saya mau katakan buat pos PI El Shaddai harus punya tekad yang kuat. Amin. Jemaat yang ada dalam pos PI El Shaddai harus punya tekad yang kuat. Tadi pagi kita diberkati Tuhan, saudara menjalankan misi apa? Sudah punya tekad yang kuat. Mungkin saja hari ini engkau datang kepada seseorang yang belum percaya Tuhan, engkau mengetuk pintu rumahnya. Mungkin hari ini bilang, kau siapa? Kau pulang. Besok lagi kau datang saja, main-main di rumahnya. Terus demi terus. Yang tadi dia usir, pasti dia akan siapkan ini teh atau ini air putih. Terus demikian pula engkau datang terus, dia punya hati pun akan luluh. Tapi kalau kau baru pergi 1 kali dan dia langsung usir, minta maaf, mungkin Tuhan tidak pernah selamatkan orang itu. Keselamatan tidak ada di rumah itu. Saya berjalan lagi ke tempat lain. Jangan dulu, saudara. Mungkin saja dari situ dia bisa memenangkan banyak jiwa, jikalau kau berhasil di dalam pelayanan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebentar. Untuk menjadi orang yang berhasil dalam pelayanan, hanya terdapat pada orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat atau tekad yang bulat dalam menjalankan tugasnya sebagai murid Tuhan. Sekali lagi saudara, untuk menjadi orang yang berhasil di dalam pelayanan, hanya terdapat pada orang yang memiliki tekad atau komitmen yang kuat untuk menjalankan tugasnya sebagai murid. Kalau kau tidak mampu, maka kau tidak akan berhasil, saudara. Makanya tekad itu harus melilit, kau harus mengikat engkau supaya kau maju dengan itu, supaya Tuhan buat engkau berhasil dalam pelayanan. Saudara, kalau kita masuk di satu tempat yang baru, itu pasti banyak tantangan. Ya, itu pasti banyak masalah. Tetapi banyak masalah itulah yang membuat engkau supaya lututmu hitam, supaya keberhasilan itu engkau dapat. Amin, saudara. Saya ini orang misi, ya ada pastor juga di sini. Kalau orang misi, kalau berjalan ke satu tempat, kalau dia gagal, berarti itu bukan orang misi. Pulang cuci pakaian, pulang pakai bau. Tapi kalau dia berhasil, maka dia, saudara, minta maaf, saya pernah ditawar untuk sekolah lanjut, tetapi saya punya satu komitmen. Kalau saya belum berhasil di S1 saya tidak pernah lanjut di S2. Itu komitmen saya. Banyak yang sudah tawar, tapi saya bilang saya tidak akan pernah melanjutkan sebelum saya berhasil menunjukkan bahwa benar-benar S1 saya itu berhasil. Karena saya dididik itu kurang lebih 4 tahun. Saya tuh skripsi itu picak kepala otak. Tapi kalau saya tidak berhasil dalam pelayanan, omong kosong. Banyak teman-teman saya sarjana tetapi tidak berhasil di dalam pelayanan. Saya bilang, kau pakai buku skripsi itu, pakai buku ingus itu, kau tidak berhasil. Maka saya mau bilang buat saudara, keberhasilan seseorang harus punya komitmen yang kuat. Saya percaya kalau El Shaddai punya komitmen yang kuat, Tuhan akan bawa ke tanda heran yang satu, ke tanda heran yang lain. Gitu.
Saudara, kalau kita bertolak dari kebenaran firman Tuhan tadi, saudara, kata setiap orang, coba perhatikan di situ. Firman Tuhan tadi. Ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang. Ini dia tidak menunjuk kepada hamba Tuhan atau siapa yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, tidak. Tetapi dia menuju kepada orang-orang yang ada di sekitar itu waktu Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Demikian pula saudara dan saya. Dia berkata begini, setiap orang. Perhatikan kata lanjutnya, setiap orang yang siap. Garis bawahi kata siap. Setiap orang yang sudah siap untuk masuk di dalam komitmennya mengikuti Tuhan, atau mau membaca atau mau membuat sesuatu yang baru, maka orang itu sudah mengetahui apa yang harus dia dapat, apa yang harus dia alami. Dia sudah hitung semuanya gitu. Ketika saya ke sana, apa yang akan saya dapat di sana? Masalah apa yang saya akan dapat? Jalan keluar seperti apa yang harus saya ambil untuk menghadapi masalah itu? Supaya ketika dia masuk ke satu daerah atau dia membuka satu pelayanan, dia tidak pernah mundur, saudara. Saudara perhatikan itu. Ada 3 orang ketika dia datang menawarkan diri, dia bilang, Tuhan tunggu dulu, saya pulang dulu. Habis itu yang kedua dia bilang begini, Tuhan bilang tawar, kau datang. Bilang tunggu dulu, saya pulang dulu kubur saya bapak. Saudara, kalau saya melihat bahasa, di bapak itu belum meninggal, tapi dia sudah sumpah kepada Tuhan, saya pulang tarang saya bapak dulu. Berarti dia tunggu sampai bapak meninggal dulu. Entah nanti di bapak meninggal duluan atau dia, kita tidak tahu. Tapi dia sudah bilang di pulang tanam di bapak dulu, baru saya datang ikutin kau. Tipe orang seperti ini tidak akan berhasil. Kalau saudara mau maju untuk membuka pos PI pelayanan, saudara jangan bilang sama Tuhan ini, Tuhan atau Bapak Gembala, saya mau ikut tapi saya takut. Saya pulang lapor dulu buat saya bapak ya. Saya bapak itu garis keras, garis merah. Kalau saya ikut ini, saya pergi, kalau tepuk tangan saya takut. Saudara, kalau engkau mau berjalan mengikuti Tuhan, saudara harus punya komitmen supaya saudara berhasil. Tapi kalau saudara mau minta izin dan menoleh ke belakang, Tuhan bilang di situ, di selanjutnya, dia bilang begini, barang siapa, setiap orang yang siap mengikuti, siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan surga. Saudara, saya percaya bahwa El Shaddai tidak pernah menoleh ke belakang lagi, karena dia sudah siap membaca. Ya. Apapun masalah, kalau kau sudah punya komitmen, maka jangan pernah lihat ke belakang. Karena kalau kau lihat ke belakang, ada hantu di belakang. Dia panggil-panggil begini, kau datang, kau pun masa lalu itu ada. Kau datang, kau baru begini di belakang. Kau datang, kalau kau lihat ke belakang, pasti akan terjadi. Kau baru berdosa, kau kemarin baru buat ini. Jangan pernah menoleh ke belakang, maka keberhasilannya tidak akan ada padamu. Jangan pernah ungkit masa lalu, karena keberhasilan tidak ada padamu. Gitu. Jadi mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan bilang begini, yang sudah siap membaca, jangan pernah lihat ke belakang. Kalau El Shaddai sudah bangun, sudah bangkit dan melihat ke depan, jangan pernah menoleh ke belakang. Amin. Amin saudara. Kalvari, kalau engkau sudah bangun di Manokwari, jangan pernah lagi lihat ke masa yang lalu. Sekarang lihat ke depan, karena ladang siap untuk dituai. Banyak jiwa-jiwa yang datang. Saudara, saya mau bertanya buat saudara. Kalau
tetangga kita yang banyak datang di sini mengganggu perasaanmu tidak? Mengganggu tidak? Banyak tetangga-tetanggamu yang tidak seiman mengganggu perasaanmu tidak? Apalagi mereka bunuh-bunuh kita pun teman-teman di sana. Mengganggu perasaan tidak? Mengganggu tidak? Ada punya perasaan gini, usir mereka. Ada tidak? Ada punya perasaan benci mereka. Ada tidak? Hah? Oh, masa tidak ada? Adalah. Kami diskusi-diskusi dengan teman-teman hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan saja ada pun. Masa jemaat tidak ada? Oh, kuasa. Ada saudara. Tapi kalau barang siapa yang punya komitmen dengan Tuhan, itu adalah jiwa-jiwa yang Tuhan kirim datang ke sini. Kalau dalam ladang misi, dalam penginjilan, Tuhan bilang begini, kau malas pergi penginjilan tuh, kau malas pergi tuh, saya kirim lu datang semua di sini. Yang hijau-hijau saya kirim lu datang semua di sini. Supaya kau mau menjadikan coklat ke, menjadikan hitam ke, merah terserah. Yang penting saya kirim datang di sini. Kau siap untuk Tuhan. Makanya kalau kita mau supaya organisasi besar, jangan tunggu hamba Tuhan yang pergi penginjil, tapi saudara juga harus menginjil. Saya mau bercerita apa? Kalau jemaat ini, saya mau bercerita apa? Saya mau pekerjaan begini. Saudara, beberapa kali saya melakukan penginjilan. Sederhana sekali saudara. Saudara dari kecil pernah cerita Yunus ketiga? Dengar cerita Yunus? Pernah ya? Sakeus dan sebagainya. Pokoknya cerita anak-anak sekolah minggu. Pernah tahu? Saya pernah duduk pergi di warung, saya makan. Tidak ada orang. Saya bilang begini, Mas, pesan 1 ekor ikan. Ikan ke situ di Sumedang. Mas bisa duduk di sini. Saya cerita yang paling baik. Dia cerita apa? Saya duduk di sini. Kau mau tahu siapa cerita? Cerita ini bisa buat Mas itu bahagia. Duduk di sini. Saya hanya cerita apa? Yesus memberi makan 5.000. Saya bilang, Mas, ku paling mau ku bisa memberi makan kepada orang-orang yang datang di sini. Setelah mereka makan selesai, mereka kasih daun buat Mas. Tetapi ada satu toko sebenarnya, toko yang paling baik. Dia memberi makan kepada begitu banyak orang, tapi dia tidak pernah minta imbalan. Saya mulai pancing-pancing, dia bilang, siapa? Kau mau tahu di nama? Siapa? Kau mau tahu di nama atau tidak? Mau tahu? Di nama itu Isa Masih. Di nama itu Yesus Kristus. Dia memberi makan, tapi tidak pernah menuntut balas. Saudara, cerita apa saja setelah selesai, bila Mas saya bisa selesai, saya bisa berdoa buat kau. Berdoa Mas. Saya berdoa buat dia. Saudara, habis itu kalau di mobil pun saya cerita apa? Saudara, tahu Yunus di perut ikan? Saya cerita itu. Bila Mas saya tidak tahu Mas nanti bawa saya kemana. Tapi ada satu ikan yang besar. Dia tidak punya supir, tapi dia bisa membawa satu orang sampai ke darat, dari lautan tengah laut. Dia bawa sampai ke tujuan. Saya cerita semua selesai. Saya bilang, Mas, saya bisa berdoa buatku. Ini di Sorong. Saya bisa berdoa buatku untuk kau mau pilih. Saudara, cerita apa yang bisa kau cerita? Sekolah minggu kau cerita saja. Ada waktunya Tuhan dia bisa bertobat. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan, keberhasilan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu diukur dari tingkat kesiapan seseorang yang siap untuk berkomitmen dengan Tuhan. Entah itu waktu baik, entah waktu itu tidak baik, entah waktu itu tergantung moodnya orang gitu. Saya hari ini happy lah, saya mau pergi penginjilan. Sampai di perjalanan begini ada telepon, mood saya hilang, saya mau pergi sana. Saudara, itu tidak tergantung seperti keberhasilan seseorang. Kalau dia sudah mau mendapatkan sesuatu, dia harus sampai kepada tujuan itu.
Saudara, saya mau beri sedikit saja tentang kisah saya. Tanya satu istri. Saya kalau sudah duduk untuk bekerja sesuatu, dia mau tawar saya makan. Sebelum pekerjaan itu selesai, saya tidak pernah beranjak dari situ. Tanya Pak Martin juga. Saya tidak pernah keluar dari tempat itu. Padahal saya sudah lapar menderita itu. Tapi sebelum barang itu selesai, saya tidak pernah makan. Saya ini juga ngojek air, saudara. Tahu ngojek air? Profil. Saudara, satu hari full itu, kadang-kadang saya tidak makan. Karena apa? Pesan sana, pesan sini. Lantas sudah rencana mau pulang makan ini. Tapi kalau saya sudah fokus, saya fokus sampai malam. Komitmen untuk berhasil. Komitmen untuk dapat uang. Gitu. Dalam pekerjaan sederhana itu saja saya bisa komitmen, apalagi komitmen untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, saya tidak pernah goyah. Saya satu kali melangkah, saya harus melangkah untuk berhasil. Itu komitmen saya. Makanya saudara, saya percaya Bapak Imam Pariri bersama dengan Gembala Sidang di tempat ini punya tekad yang kuat untuk hari ini kita buka. Maka saya percaya 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, Tuhan akan bawa jiwa-jiwa yang baik. Saya punya komitmen, Pak, bahwa bulan Juli ulang tahun gereja, saya harus resmikan gereja. Itu komitmen saya. Itu panitia bilang, aduh Bapak belum. Tidak, komit harus resmikan. Mau bicara apa, harus resmikan. Amin. Gitu Bapak Ibu. Harus punya tekad yang kuat. Entah uang itu mau datang dari mana, entah. Dan Tuhan, saudara, saya mau bilang ini buat saudara juga. Saya punya tekad dengan Tuhan. Ketika saya masuk di tempat ini. Ini terakhir. Saya punya tekad dengan kuat dan saya tidak pernah lihat ke belakang. Saya tidak pernah memandang ke belakang. Saya bilang, Tuhan kalau sudah antar saya ke Manokwari, maka Tuhan bertanggung jawab penuh kepada saya. Saya tidak mau tahu. Tuhan harus kasih tanah buat saya. Tuhan harus kasih gedung gereja buat saya. Tuhan harus kasih pastorit buat saya. Tuhan juga harus kasih mobil buat saya. Ya. Dan komitmen itu bukan hanya duduk cerita-cerita omong kosong, tapi duduk juga dengan ini. Supaya apa? Tekadmu itu Tuhan kabulkan. Itu Bapak BKG. Kami punya di BKG itu kami punya komitmen. API punya komitmen sehingga kami bisa merebut kursi nomor 1 di BKG untuk Pak Hugo Warto. Ya. API itu banyak. Kami bilang harus kami lawan, dan itu kami bungkus suara untuk beliau. Jadi kami kemarin kan pemilihan itu kan heboh. Kalau Pak Hugo bersama teman-teman itu Hejo. Minta maaf Pak, saya sebut saja Hermus apa bukan Hermus. Hugo, Yusuf, Erwin dan Yusuf. Itu Hejo. Kami bungkus untuk BKG. Kalau punya komitmen yang kuat, pasti Tuhan akan kabulkan itu. Amin saudara. Makanya saya bilang, Tuhan, gereja selesai, pastori belum selesai, harus mobil. Gitu saudara. Makanya punya komitmen, Tuhan engkau nomor 1 dalam hidup. Hanya 1-2 minggu lah saya mobil soal. Gitu. Saya tidak cerita omong kosong, tapi ini cerita betul. Ya, luar biasa. Tuhan itu dahsyat saudara. Amin. Tuhan itu dahsyat. Yang penting kita punya tekad saja. Kita punya komitmen. Mau masalah di depan kita jalan tembusi masalah itu. Apapun yang merintangimu, tembusi masalah itu. Biasa saudara. Di dalam pelayanan biasa. Saya cerita-cerita memper ini di gonggong-gonggong saya terus. Ada dulu hidup ini depan saya, tapi saya bilang itu adalah makanan bagi saya, itu adalah ujian bagi saya, itu adalah sebuah motivasi buat saya berhasil.
Dan hari ini saya tidak pernah membenci beliau. Beliau marah, saya datang terus di beliau. Marah, saya datang terus beliau. Makanya beliau cinta saya. Oke. Datang terus. Saya bilang, mami, baru begini saya pun mama itu lebih. Saya pun mama itu Hercules. Saya pun mama bilang potong-potong. Makanya saya sudah potong dari kecil banyak. Tapi selamat. Jadi memberi saya, mami adalah orang tua saya. Gitu. Makanya mari kita punya komitmen bersama. Amin. Getsemani harus punya komitmen, El Gibor harus punya komitmen, El Shaddai punya komitmen, House of Glory harus punya komitmen, El Jira juga harus punya komitmen. Amin. Dalam tahun ini kita punya komitmen bersama. Kalvari harus dibuka di mana-mana. Amin, Pastor. Ya, gitu. Saya percaya Pastor ini punya komitmen yang kuat bersama Kalvari. Gitu. Kita mau tembus itu. Ya, saudara. Maka itu mari saya mau mengajak saudara, jangan pernah kita lihat ke belakang. Ya, ketika saudara sudah siap untuk berkomitmen dengan Tuhan, maka keberhasilan itu saudara akan peroleh. Keberhasilan itu saudara akan peroleh. Saudara, saya diberkati satu saja. Saya mau bilang ini, terjadinya keberhasilan itu saudara jangan pernah terganggu oleh rayuan dunia ini. Ya, yang berikut, saudara mau supaya keberhasilan itu terjadi, maka saudara harus memikirkan dan mempertimbangkan dengan baik, dan saudara harus punya komitmen yang kuat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, saudara harus punya satu tekad, yaitu berhasil membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin. Kami punya moto terakhir dan siap lagu. Kami punya moto dalam jemaat El Gibor: satu kasih, satu hati, dan satu tujuan. Kalau kami punya satu kasih, maka tidak ada satu masalah yang bisa dapat kami tidak selesaikan. Kalau kami punya satu hati, maka kami siap untuk menghadapi masalah itu, untuk mendapatkan satu tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua berdiri.